Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita akan terima firman Allah. Dengan penuh iman kita boleh bersyukur dalam hadirat Tuhan di pagi hari ini dengan menu rohani. Penyampaian firman Allah pada pagi hari ini biarlah benar-benar boleh membawa kita kepada satu pengalaman yang intim dengan Tuhan, bahwa karya keselamatannya sangat indah, sangat luar biasa, sangat ajaib, dan sangat sempurna kita alami sampai sekarang. Tema firman Tuhan tentang mental penyelamat, ya. Kalau kita bicara tentang mental, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak semua orang mempunyai mental penyelamat. Dalam konteks ini kita bisa bicara tentang tidak semua orang bisa mau memberikan nyawanya untuk menjadi penebusan bagi banyak orang, tidak. Tetapi kita lihat di sini bahwa Yesus adalah pribadi yang bermental penyelamat. Untuk itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita memahami hidup kita adalah tentang karya Kristus, bukan tentang apa yang dapat kita banggakan di dunia ini, atau apa yang dapat kita salurkan, apa yang dapat kita berikan, tetapi semua tentang Tuhan. Kita lihat Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dikatakan sebab karena kasih karunia Allah melalui Yesus, saya dan saudara diselamatkan oleh iman yang tertuju kepada Yesus, dan iman yang membuahkan hasil karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Saya rasa bahwa hanya Kristuslah yang dapat melakukan ini. Benar-benar hanya Kristus yang dapat melakukan karya ini. Kasih tanpa syarat, kasih tanpa embel-embel, kasih tanpa mengungkit-ungkit masa lalu. Kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang tidak mengungkit dan juga tidak pernah membanding-bandingkan. Tetapi lihat, ini merupakan pemberian Allah secara cuma-cuma. Ayat 9, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Wow. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil pencapaian kita. Ada banyak orang berkata, wah ini karena saya. Pelayanan ini bisa maju, bisa bertumbuh, bisa menghasilkan jiwa-jiwa yang banyak karena saya. Wow, siapa kita Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kita nggak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita tahu, karya keselamatan, karya pengampunan, karya penebusan, karya hidup baru pun bukan usaha kita. Karya kita sekarang, puji Tuhan, bisa hidup baru, bisa hidup memuliakan Tuhan, bisa bebas beribadah, bisa bebas berekspresi di dalam Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Bukan karena kita, tapi kembali lagi, karena Kristuslah yang menjadi pusat satu-satunya tujuan hidup kita. Satu-satunya tujuan hidup kita adalah Kristus yang sudah membawa kita kepada karya keselamatan, hidup baru, kesempurnaan hidup. Sampai sekarang kita alami Tuhan secara pribadi. Itu merupakan hasil kerja daripada korban Kristus yang kita kenal sebagai juru selamat. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Setelah ada pencapaian yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ingat, bukan pencapaian kita. Setelah Kristus melakukan banyak perkara buat kehidupan kita, kita dituntut apa? Melakukan pekerjaan baik. Karena apa? Kita buatan Allah. Kita buatan sorga loh Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita nggak bisa berkata, Tuhan saya nggak ada apa-apa. Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Saya tuh kecil, rendah. Bukan.
Engkau buatan Allah yang sempurna, yang melalui korban Yesus. Ketika Allah menciptakan manusia, memang manusia jatuh terjerumus dalam dosa. Tapi Yesus memulihkan gambar kita lagi. Yesus memulihkan identitas kita. Mahakaryanya Dia dulu hancur, dirusak oleh iblis. Tetapi mahakarya Yesus, mahakarya Allah, kembali Allah pulihkan sesuai wujud aslinya, seperti gambar dan rupa Allah. Itulah kita sekarang. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara bisa melayani Tuhan, puji Tuhan. Dimanapun bidang-bidang yang Tuhan percayakan untuk kita layani, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam pelayananmu, dalam bisnismu, dalam pendidikanmu, dalam karir, bahkan dalam pertanian sekalipun, apapun itu, lakukanlah pekerjaan baik dengan memuliakan nama Tuhan dalam kerajaan surga. Kemudian dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hidupilah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Apa itu karya Tuhan? Karya Allah adalah bagaimana tentang kita yang dulunya sangat hina, tetapi sekarang Dia pulihkan hidup kita. Bawalah hidup kita sebagai penyembahan kepada Tuhan. Bawalah hidup kita sebagai penyembahan kepada Tuhan. Membawa diri, memasukkan hidup kita ke dalam rencana Allah. Karena apa? Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika kita hidup baru, ketika kita hidup sudah dipulihkan oleh Tuhan, Dia mau supaya kita hidup di dalam rencana Allah, di dalam ketetapan Allah, dan di dalam tujuan Allah untuk kehidupan kita, membawa kita terus sempurna, semakin hari semakin sempurna di hadapan Allah, dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, engkau adalah pribadi yang berasal dari sorga. Untuk itu muliakanlah pribadi yang juga ada di sorga, yang namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak boleh bermegah diri, tidak boleh berbangga diri, tapi kita bisa berbangga karena Kristus ada di hati kita sebagai penyelamat yang kekal untuk kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan mengutarakan firman Allah di pagi hari ini, dan bawalah seluruh hidup kami Tuhan untuk terus menghargai karya keselamatan, karya penebusan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang kami layani, kami sembah siang dan malam, yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Limpahkanlah kasih-Mu kepada seluruh jemaat Tuhan, kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gereja lokal kami, bahkan seluruh bangsa negara kami. Dalam penyertaan-Mu yang sempurna, Engkau menyelamatkan negara kami. Engkau mengendalikan situasi politik, situasi ekonomi yang ada di negara kami. Dengan penyertaan Tuhan, kami boleh merasakan kesejahteraan, pemerataan, karena Engkau mengasihi negara kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami alaskan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.